Hai, perkenalkan nama aku Nurlaudi Beka Fatona, NIM 1909511043. Seperti yang kalian lihat di judul, hari ini aku akan menjelaskan tentang media pertumbuhan bakteri, yaitu topik 4. Bakteri dan mikologi veteriner. Nah, video ini aku buat untuk memenuhi tugas membuat video dari dosen saya sekaligus dekan saya, yaitu Profesor Dr. Inengah Kertabesum, MSI. Langsung aja kali ya. Di sini bisa dilihat ada, nggak ini sih, maksudnya nanti ada pop up gitu, ada media pertumbuhan bakteri, ini contoh-contohnya. Nah, yang pertama aku bakal jelasin itu ialah pengertian dan definisi media pertumbuhan. Nah, media pertumbuhan mikroorganisme itu suatu bahan yang terdiri atas campuran nutrisi atau nutrien yang digunakan oleh suatu mikroorganisme untuk tumbuh dan berkembang biak pada media tersebut. Tentunya bisa dimanipulasi untuk tujuan isolasi dan identifikasi mikroorganisme tertentu sesuai dengan tujuan masing-masing pembuatan suatu media. Selanjutnya, untuk media kultur bakteri dalam mikrobiologi sendiri itu dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama itu bisa berdasarkan bentuknya, lalu yang kedua bisa berdasarkan komposisi atau susunannya, dan yang terakhir bisa berdasarkan fungsinya. Langsung aja ke macam-macam media berdasarkan bentuknya. Nah, yang pertama ini ada media padat. Nah, media padat itu merupakan media yang mengandung banyak agar atau zat pemadat kurang lebih 15%. Nah, untuk media padat sendiri ini bisa dibedakan menjadi 3 jenis lagi menurut bentuk dan wadahnya, yaitu media tegak, media miring, dan media lempeng. Nah, untuk takarannya sendiri kira-kira media itu ditambahkan 10 hingga 15 gram tepung per 1000 ml media. Nah, jumlah tepung atau agar-agar yang ditambahkan itu tergantung kepada jenis atau kelompok mikroba yang dipelihara. Nah, kalau misalkan untuk media yang tidak ditambahkan zat pemadat, umumnya itu dipergunakan untuk pembiakan mikroalga, namun juga bisa mikroba lain khususnya bakteri dan ragi, karena ada yang memerlukan kadar air tinggi sehingga jumlah tepung agar-agar rendah. Yang kedua ini ada media semi padat. Untuk media semi padat sendiri itu merupakan media yang mengandung agar kurang dari yang seharusnya atau kurang lebih 0,3% hingga 0,4%, sehingga media menjadi kenyal, yaitu tidak padat dan tidak begitu cair. Nah, jika penambahan zat pemadatnya itu hanya 50% atau kurang dari yang seharusnya, umumnya itu diperlukan untuk pertumbuhan mikroba yang memerlukan kandungan air dan hidup anaerobik atau fakultatif. Media semi padat sendiri ini biasanya diperlukan untuk melihat pergerakan mikroba tersebut. Nah, yang terakhir ini ada media cair. Media cair ini yang tidak ditambahin zat pemadat sama sekali. Nah, umumnya itu dipergunakan untuk pembiakan mikroalga tetapi juga mikroba lain, terutama bakteri dan ragi. Yang kedua yaitu media berdasarkan komposisi atau susunannya. Nah, berdasarkan komposisinya, media itu dibagi atas 1, media alami atau non-sintesis, yang merupakan media yang disusun dari bahan-bahan alami di mana komposisinya yang tidak dapat diketahui secara pasti dan biasa langsung diekstrak dari bahan dasarnya seperti kentang, tepung, daging, telur, ikan, sayur, dan sebagainya. Nah, contohnya itu adalah tomato juice agar. Yang kedua, ada media semi-sintesis, merupakan media yang disusun dari bahan-bahan alami dan bahan-bahan sintesis. Contohnya, kaldu nutrisi disusun dari pepton 10 gram, ekstra daging 10 gram, NaCl 5 gram, dan aquada 1000 ml. Nah, yang terakhir ada media sintesis, yaitu media yang disusun secara kimia yang jenis dan takarannya diketahui secara pasti, contohnya McConkey agar. Terakhir, yaitu media berdasarkan fungsinya. Nah, media berdasarkan fungsinya itu dibedakan menjadi 1, media umum. Nah, media ini mengandung bahan-bahan yang bertujuan menstimulasi pertumbuhan mikroba secara umum. Contohnya, nutrien agar dan blood agar. Yang kedua, ada media diferensial. Nah, media diferensial ini merupakan media yang ditambahkan bahan-bahan kimia atau reagensia tertentu yang menyebabkan mikroba yang tumbuh memperlihatkan perubahan-perubahan spesifik sehingga dapat dibedakan dengan jenis lainnya. Contohnya, media triple sugar iron agar atau TSIA dan media sulfate idol motility atau SIM dan sebagainya. Nah, yang ketiga ada media selektif. Media selektif ini
dia ini memungkinkan suatu jenis mikroba tumbuh dengan pesat sementara jenis mikroba yang lain terhambat. Contohnya McConkey agar. Dapat pula sebagai media diferensial, oleh karena itu media seperti ini digolongkan ke dalam media selektif diferensial. Selanjutnya, ada media diperkaya atau enrichment, yaitu media yang dirancang untuk mendukung pertumbuhan mikroorganisme. Nah, media tersebut itu memiliki konstituen nutrisi yang mendorong pertumbuhan mikroba tertentu. Contohnya kaldu selenit atau kaldu tetrathionat untuk memisahkan bakteri Salmonella typhosa dari tinja. Yang kelima, terdapat media uji atau identifikasi adalah media yang digunakan untuk identifikasi mikroba. Contohnya adalah Mueller-Hinton agar atau MMH. Terakhir, medium perhitungan jumlah mikroba atau yaitu medium spesifik yang digunakan untuk menghitung jumlah mikroba dalam suatu bahan. Misalnya, medium untuk menghitung jumlah bakteri E. coli air sumur. Sekian dari materi media pertumbuhan bakteri. Sekiranya mungkin ada yang salah, mohon maaf. Terima kasih. See you next time.